Oke guys, kali ini aku akan share pengalamanku main solar panel dari tahun 2021-22 kurang lebih ya. Berarti sudah sekitar 4 atau 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 ya, 4 atau 5 tahun lah ya. Waktu itu ya, harga solar panel dibandingkan sekarang jauh banget mahalnya. Jadi aku share aja ya. Dulu saking mahalnya dan pikiranku karena mahal pengen nyicil, jadi aku belinya nyicil, intinya gitulah ya. Beli solar panel 120 WP itu kurang lebih 800-900 juta ini di catatan saya ya, satuannya 120 WP. Untuk solar panel yang 200 WP itu sekitar ini aku beli 5 balik sekitar 1 jutaan ya, 1 jutaan, 1.250.000 lah kurang lebih. Sekarang jauh, harga 600 WP aja kurang lebih 1.600.000. Udah aduh kacau lah ya, tapi ya sudahlah, namanya ilmu mahal ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Saking pengen ngiritnya, itu baru solar panel ya, panel surya. Kemudian untuk baterainya dulu karena masih gonjang-ganjing. Memang dari dulu tuh Livo 4 itu di terawang akan masa depannya akan cerah ya. Tapi karena belum ada yang produksi waktu itu ya, artinya market itu hanya jual jual second. Nah ya, kita nggak tahu secondnya dari mana lah. Jadi saya agak kurang percaya. Akhirnya saya beli VRLA lah ya, satunya 2,5 juta kurang lebih. Itu 12 volt 120 ampere, dan VRLA itu ada masa umurnya itu 2 tahun. Aduh. Oke, jadi saya punya solar panel 120 WP 4 panel, 200 WP punya 4 panel itu karena saya setting waktu itu 12 volt ya. Jadi saya karena oke, lanjut kita ke inverter itu 12 volt terus kurang lebih 500 ke merek Tavер, dan ternyata saya mungkin bisa 4 atau 5 kali beli karena rusak. 1000 watt itu mungkin hanya bisa dikasih beban 500 watt. Nah, kemudian kita beli kabel ya. Nah, karena kita hanya main 12 volt, jadi kalau kita 1000 itu kurang lebih berapa ampere tuh? 1000 dibagi 12 itu sama dengan 83 ampere. Nah, saya beli kabel yang tebel dan di split itu menjadi 2 PBM ya, karena MPPT mahal ya. Dan mahalnya itu bisa, kalau aku beli MPWM itu 100, saya beli PWM itu yang mana ya, PWM lupa nih, kalau 100.000 200.000 lah ya yang ini. Kalau MPPT itu bisa 1,5 juta waktu itu ya. Jadi saya memutuskan PWM dengan selisihnya, memang dia hanya bisa produksi selisihnya 60% lah, lebih sedikit PWM, dan belum tampilan yang lain, MCB segala macam, karena ampere besar, MCB nya banyak, ATS gitu kan. Nah, kurang lebih itu totalnya 18 juta ya, 17 juta sekian. Dan itu yang bertahan itu ya belum saya nambah. Kemarin itu ternyata ada inverter hybrid ya sekarang modelnya, karena inverter saya rusak. Ada inverter hybrid 12 volt 1000 watt itu
hampir 2 juta lah ya. Dan ternyata dengan inverter hybrid itu dia sudah tidak memandang bahwa power solar panelnya itu hanya 12 volt, dia VDC-nya bisa 500 volt. Nah itu keren banget, itu keren banget. Ampernya jadi kecil, kabelnya murah. Nah itulah lumayan bertahan. Jadi sekarang ini karena murah, saya akan upgrade nih. Saya udah beli inverter hybrid yang 6600 kW, kemudian baterai LiFePO 4 48 volt 100 ampere, kemudian kemudian solar panelnya ini nih yang dilema ya. Ternyata sekarang modelnya tuh di seri, sedangkan di seri itu syaratnya voltasenya harus sama. Setelah saya cek yang 120 WP itu voltage FMP ya, saya ambil ya 19,8, yang 200 WP justru kecil 16 volt. Nah itu nggak ada titik temunya. Ini mau dipakai ya jelas per jenisnya ini paralel ya, di seri ya. Ini usah paralelnya mau gimana bingung. Sementara yang idle 200 WP 4 seri ya, sisanya saya anggurin. Oke. Kalau dilihat dari momennya, kelihatannya tahun ini adalah tahun terbaik untuk mengerahkan seluruh duitnya untuk solar panel, karena harganya cenderung mungkin akan stagnan ya, sudah murah lah ya hitungan saya ini. Selamat mencoba.